Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan yakni mengenai materi. Yang pertama yakni hakikat haji, dan yang kedua mengenai sejarah haji, dan yang ketiga mencapai haji yang mabrur, dan yang keempat yakni hikmah haji dalam berbagai aspek, dan yang terakhir yakni yang kelima yakni makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya M. Chandra Adi Purwanto, NIM 2019 1221183, dan rekan saya Ahmad Makmum Rahmatullah 2019 1221210. Baik, kita masuk pada slide yang pertama, yaitu pembahasan mengenai hakikat haji. Menurut bahasa, kata haji berarti menuju, sedang menurut pengertian syar'i berarti menyengaja menuju ke Ka'bah Baitullah untuk melaksanakan ibadah atau nusyuk, yaitu ibadah syariah yang terdahulu. Hukum haji adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajib sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma atau kesepakatan para ulama. Dalil mengenai ibadah haji yang pertama yakni dari Al-Quran, yakni mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Dan dalil yang kedua dari As-Sunnah atau dari hadis, ini Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama yakni bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan hadis riwayat Muslim nomor 16. Set yang selanjutnya yakni syarat dan rukun haji. Adapun syarat dan rukun haji, yang pertama syarat haji adalah Islam, dan yang kedua adalah balik, dan yang ketiga harus berakal, dan yang keempat merdeka, dan yang terakhir harus mampu atau kekuasaan. Ini sanggup ya. Dan yang kedua yakni rukun haji. Yang pertama ihram, yaitu berpakaian ihram, dan niat ihram dan haji. Dan yang kedua wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan yang ketiga tawaf, yaitu tawaf untuk haji, tawaf ifadah. Yang selanjutnya yakni sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali. Selanjutnya tahallul, artinya mencukur atau menggunting rambut setidaknya 3 helai. Dan terakhir tertib, yaitu berurutan. Slide yang selanjutnya yakni pembahasan mengenai sejarah ibadah haji. Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu juga Nabi Adam diperintahkan untuk melakukan tawaf, ini berjalan mengelilingi Ka'bah. Namun banjir besar pada masa Nabi Nuh ternyata ikut menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Ka'bah dibangun kembali pada masa Nabi Ibrahim. Pada masa Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah dan menyeru seluruh umat manusia supaya melakukan tawaf. Pada masa ini jugalah dimulai ritual haji yang akhirnya kita laksanakan sampai sekarang. Sejarah ibadah haji yang selanjutnya yakni pada masa Nabi Muhammad SAW, Ka'bah sempat menjadi tempat pemujaan berhala oleh kaum Quraisy. Di sana selalu tercium aroma kemenyan dan berhala-berhala terpanjang di setiap sudut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW
mendapat wahyu untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 6 Hijriah. Namun karena dijegal oleh kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW tidak bisa melaksanakan ibadah haji saat itu. Tetapi pada saat yang sama, Nabi Muhammad SAW menyepakati perjanjian Hudaibiyah yang akhirnya membuat beliau dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun 9 Hijriah. Untuk yang slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yakni Pak Rahmat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, slide selanjutnya tentang cara mencapai haji yang mabrur. Nomor 1, hendaknya haji yang ia lakukan harus benar-benar ikhlas karena Allah. Bahwa motivasinya dalam berhaji tidak lain hanya karena mencari ridha Allah dan bertakarrub kepadanya. Nomor 2, haji yang ia lakukan mesti serupa dengan sifat haji Nabi SAW. Maksudnya dalam melakukan proses ibadah haji, manusia dengan segenap kemampuannya mengikuti cara yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3, harta yang ia pakai untuk berhaji adalah harta yang mubah, bukan yang haram. Bukan diperoleh dari hasil transaksi riba, tipuan, judi, dan bentuk-bentuk lainnya yang diharamkan, tapi didapat dari usaha halal. Nomor 4, hendaknya ia menjauhi rafaj. Rafaj adalah mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi atau bersetubuh, berbuat fisik, dan berbantah-bantahan. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafaj, berbuat fisik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Selanjutnya, hikmah ibadah haji dalam berbagai aspek. 1. Memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kekhusyuan. Nomor 2, ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi. Nomor 3, ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Nomor 4, ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah. Selanjutnya, makna spiritual ibadah haji bagi kehidupan sosial. 1. Makna ihram. Memakai ihram, sesungguhnya kita diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah abadi, melainkan hanya senda gurau belaka. Al-Quran Surat 29 ayat 64. Dalam hal ini, pakaian ihram dianalogikan sebagai kain kafan yang setiap saat dapat membalut tubuh kita. Nomor 2, makna tawaf. Tawaf merupakan rangkaian dari ibadah haji, di mana kita diharuskan untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pada hakikatnya, tawaf dapat diartikan sebagai tindakan meniru perilaku alam semesta yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, makna sa'i. Setelah bertawaf, maka kita diminta melakukan sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kita kembali mengingat peristiwa sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar di suatu lahan tandus yang sekarang ini kita kenal dengan nama Mekah. Kecintaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud dari dimensi vertikal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Nomor 4, makna wukuf. Wukuf di Bukit Arafah merupakan rangkaian ibadah haji setelah sa'i. Konon saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, beliau terpisah dengan istrinya yaitu Siti Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mereka kembali di Bukit Arafah. Oke. Terima kasih, semoga teman-teman paham. Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Oke, semoga kita semua bisa berhaji. Amin.